Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, jadi di tahun yang baru, semuanya serba baru. Dan sesudah gua berpikir selama 1 tahun kemarin, akhirnya gua melanjutkan konten dengan yang lebih proper. Kemarin banyak banget komplain mengenai kamera, pencahayaan, dan juga suara. Jadi kita sekarang buat yang proper semuanya, dari tim editing dan segala macamnya. Hari ini gua mau konten tentang update ikan yang ada di rumah gua selama 1 tahun ini. Cuma sebelum itu gue mau menginfokan bahwa nantinya juga kita ada channel baru menggunakan nama gue Antoni Saputra untuk lebih tepatnya ke channel-channel yang umum, konten-konten umum. Saya ada podcast, habis itu nanti ada gerebek-gerebek ya sultan-sultan lainnya yang di luar ikan nanti ya. Dari sini. Jadi di sini tuh banyak yang nanya-nanya, kok nggak pernah gue update mengenai diskus gue. Ya sebenarnya gue agak bingung mengupdate diskus perawatannya seperti apa, karena cuma dikasih makan dan segala macamnya. Kalau misalkan kayak Cana, kemudian Arwana, karena ada progresnya. Kalau diskus ini ya cuma kasih makan dan segala macamnya, water change. Cuma ada satu kendala yang sedang dihadapin, yaitu lagi diserang oleh snail, keong-keong hama seperti ini nih sahabat Jemvlog. Nah ini keong-keong hama seperti ini kita lagi diserang. Hal ini lumrah terjadi ketika memang ada substrat atau ada tanaman. Karena itu telur-telur si keong hama ataupun keong hamanya terbawa dari substrat yang ada di bawah sini nih. Maupun dari tanamannya pada saat sebelum di-planting, tidak terlalu bersih. Paling nanti kita akan dosing atau kita akan beri cairan, bisa dihilangkan. Kayak inilah kondisinya. Kondisi dari akuarium diskus yang kita punya. Tidak ada yang bertambah dan tidak juga ada yang berkurang. Karena memang dari awal gue berencana tidak mau menambahkan diskus-diskus yang sudah masuk sini. Nanti terjadi crash. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke sebelah sana. Ada si bineka. Kalau di Instagram tuh banyak banget yang bilang kalau ikan ini tuh melayang, kayak nggak ada airnya. Ya ini gue menggunakan filtrasi 1:1, ya ada sebab akibat ya. Jadi kalau misalkan kita punya filtrasi proper, tentunya kita punya hasil filtrasi juga bagus sahabat Jemvlog. Nah ini si bineka. Jadi gitu, sekarang kita lagi progress training 24 jam. Jadi, kalau misalkan pas 24 jam pas ganti lampu, kalau dia stres kita langsung matiin. Tapi kalau memang dia tetap bisa adaptasi dan segala macamnya sih normal-normal aja, makan nggak berkurang segala macam, tidak gas terus. Kalau ini perawatannya paling cuma kasih makan doang, habis itu sifon setiap harinya. Habis itu water change setiap hari, udah nggak ada lagi yang lainnya. Kalau untuk arwana sangat simple, sahabat Jemvlog. Nah, sahabat Jemvlog, sekarang gue mau kasih lihat konten yang baru gue buat akhir-akhir tahun kemarin. Jadi tuh terinspirasi dari berbagai macam konten-konten yang udah gue grebek. Akhirnya ini terakumulasi menjadi satu, hasilnya ini. Jadi buat kontengan yang padat, ikannya jumbo-jumbo, besar-besar, dan juga ganas. Kenapa bisa gue bilang ganas? Tibas makannya ganas. Kemudian bambusa, lebih si ikan Dracula nih, payara armantus. Giginya tuh boleh tajam banget kalau payara. Nanti makin gede, makin kelihatan kayak Dracula giginya. Kemudian odopike. Odopike ini semakin besar, giginya juga semakin sangar. Jadi memang diperuntukkan untuk yang galak-galak, sisanya tank mat. Kalau misalkan sahabat-sahabat Jemvlog kemarin tuh ada yang bilang, wah tank matnya kebanyakan artisnya kalah. Jadi artisnya tuh kependem sama tank matnya yang terlalu banyak. Tank mat ini kan buat santolan. Jadi ikan galak kalau nggak ada tank mat yang banyak, dia akan saling nyantol ke teman-teman yang memang sama-sama galak juga, yang beresiko nanti kematian. Nanti ketika memang ikan-ikan artisnya sudah besar, ya akan lebih menonjol ketimbang tank mat, karena tank mat ikannya nggak bisa gede-gede banget, sahabat Jemvlog. Nah, kita tunggu sudah besarnya supaya semakin enak dilihat dan semakin enak dinikmati. Lanjut lagi ke tank sebelah sini. Tank sebelah sini itu ada Sarasalmus manueli. Nah, ini juga salah satu tank idaman gua karena memang bening banget, enak banget ngelihatnya. Ikannya juga semakin besar dan juga ini spesialnya adalah sirip anal bawahnya luar biasa tuh. Wah, keren. Jadi memang spesial daripada ikan-ikan yang lain. High fin dibilangnya, high fin atau long fin lah, kurang lebih begitu. Nah, kita update di sini ada Ko Freddy. Gimana kok? Hasil ditinggal lu ngapain lagi? Coba. Biasa. Ini ikan gua dikemanain lagi? Coba. Ikan gua dikemanain lagi? Pokoknya kalau nggak ada lu beneran kan?
Iya lo, nggak ada gua, dibongkar semua akuarium gua. Jadi di konten gua bukan buat update ikan gua sih sebenarnya. Kenapa? Update lu ngebongkar rumah gua. Bongkar aja gitu ya. Iya. Nah ini gua jepitin. Nah, Kotor. oke. Romantis kalau sama Eko Freddy itu tidak bisa dikasarin. Mesti dialusin ya kok. Oh iya dong. Oke. Lu mau ngomong sama gua atau sama Batu? Hah? Ini sudah Enggak. Lu bongkar apa aja itu sampai begitu, sedih banget. Ya. Ikannya kemana? Pindah dulu sementara, diungsiin dulu sebentar. Diungsikan. Iya. Nah jadi tadi ini memang tadinya kosong. Ya. Ini buat tempatnya Sarah Salmus Manueli sebelumnya. Memang kosong, jadi di rescape, dibenahin, dibagusin. Kemudian ini nanti mau buat canah yang di depan. Ocana yang di depan. Ya. Tadi ada Stewarti. Cuma Stewartinya sudah kita pindah ke galeri juga. Jadi ini memang gue mau taruh, jadi nggak mau terlalu banyak, tapi gue mau benar-benar yang gue suka. Iya. Cananya kayak gimana? Nyokot. Gara-gara sering lihat ke Freddy. Habis itu di sini ada apa kok namanya? Gabus. Iya. Gabus pucung. Toman albino ya. Ini toman santik. Iya. Toman santik cepet banget sih memang gedenya. Ini cepet banget gedenya sahabat Jengvlog. Kemudian di sini ada tank Oscar-nya. Sebenarnya juga ini akan dipindah ke ujung sebelah sana, tank yang besar. Udah disiapkan lagi cycling dulu. Lagi di cycling airnya Ya. sama Ko Freddy. Jadi memang ini mau dipindah dan ini semua akan di rescape sama Ko Freddy. Iya. Jadi memang ikan-ikan yang benar-benar gua lagi suka, lagi gua gandrungi. Lu kok jauh-jauh banget dari sini bisa sampai jalan sampai Ya sana? lu kok? maju-maju mulu ya, gua mundur. Coba lihat ikan gua pada berantem. Lu. Wih. Ini kenapa? Wih, Lu. wih. Aja kan. Serokan. Bang. Serokan mana tuh ikan Ini kayak diajar? gini nih kalau predator yang lagi itu, Ping. lapar. Ping, yang kecil tuh loh. Gila dicokot bener-bener masuk mulut, Bra. Hah? Ini. Sama si Bambusa, sama Vitatus bekerja sama mereka. Padahal masuknya tuh udah lama loh ini. Ayo. Ini karena memang kondisinya gawat, jadi kita nggak aklimasi. Memang makin lama. Iya udah masuk mulut. Balik gak? Dia punya ini aja hilang. Patil. Tuh, badannya goresan gigi. Tadi kesiut nggak? Pas dia lagi saling hantam. So, kita lanjut sahabat Jengvlog, tadi ada Mezzo ada iklan dikit ya. Ya resiko konteng begitu. Ngeri. Ngapain gua buka? Nah, di sini ada Mana ikannya? Wolfish. Mojok tuh. Di sini tuh ada wolfish. Sebenarnya tuh kalau biasanya Iya kan? pas waktu dikasih makan tuh digalak banget. Ini nanti juga kalau udah beres dirubah lagi. Ini kan masuk ke dalam nggak bisa dinikmatin. Tuh, lihat di belakang situ tuh. Nah ini kalau di alamnya dibilangnya piranha eater wolfish ini. Oke, di bawahnya di sini ada Tadi barusan. lele juga ini. Ini juga ada lele kecil yang lagi gua gedein. Ini hybridan, Peruno catfish sama apa gitu lupa gua. Pokoknya hybridannya dari Surabaya. Kawin silang ya? Kawin silang, kayak Koko Freddy. Hah? Enggak dong. Lu silang sama siapa? Ras murni. Asik. Promosi lagi kau. Nah, sahabat Jengvlog, jadi kita lihat ke depan dulu sekarang ini. Kita tinggalkan Ko Freddy untuk merenung ke dalam. Loh, waduh. Bentar. Kok? Lu apain respon gua? Udah ngomong tadi gua. Gila, keru banget kok. Kayaknya memang mesti sama dia kontennya. Udah dicabut, pasang lagi. Ini diapain lagi kok? Butek banget. Tadi lumutnya itu yang di dinding dibersihin, Oke. digosok. Oke. Makanya kan pasirnya keinjek-injek kan, pasti kotoran naik. Ya ini gua barusan nyelup kok. Nyelup nih, udah mandi belum? Ya, udahlah. Nah, jadi nanti pas kita masukin sisipan videonya, tolong dimasukin sambil dihitung. Ada 5 nggak hiunya? Ya. Soalnya penonton tuh kalau kurang satu lagi nyelip di bawah kok cuma 4 hiunya. Satu kemana? Kayak bener-bener 5-5-nya mesti gabung jadi satu. Cuma 2 kok.
Itu banyak tuh, udah 5. Udah 5, udah ke-shoot. Tuh bawalnya aja makan tuh, lihat tuh. Oh iya. Datang semua tuh. Nah, gue punya liga kembang. Di belakang, di dalam batu dia sih. Ini kok hiu gue jadi ikut makan pelet. Ah, kita latih kok. Hah? Kita latih biar makan pelet. Gue kok. pelatih ya, Siang. Ngeri lu ya. Nah, ini bawal bintang yang mau jadi seafood, nggak jadi seafood ya. Iya, untung tahun baru lu ajak pergi. Kalau enggak udah gua pancing kok. Jangan mancing emosi kok. Cuman gue mau nunjukin satu di sini ada ikan cana yang memang mau dibawa masuk ke dalam. Ini gue suka banget. Ini varian red, tapi dia galak. Gue suka walaupun kecil-kecil cabai rawit begini nih varian red enak. Dia galak nih. Tuh. Kadang dia bisa mangap-mangap. Ini cana, ini juga ada cana. Cuman masih kayak kondisi nih. Tuh, udah sempet naik turun airnya dan segala macem. Cuman belum dikasih black water sih. Kalau di black water pasti dia akan lebih cepat stabil biasanya. Di sini, ini namanya siapa? Si Poleng. Poleng siapa lagi kok? Ini ada maculata. Nah, ini ada maculata. Sekilas kalau ngedok hampir sama kayak bangkanesis dan juga sekilas kayak argus Ya. untuk dia punya motif kiri kanan badannya. Cuman ini lebih rapi daripada argus spot dan motif-motifnya. Nah ini maculata. Ini kita pelihara dari sekelingking kok. Kecil banget dulu ya. Iya masih dulu Sekarang masih udah kecil gede, ya. Sekarang udah remaja. Kemarin pas tahun baru aja minta pergi party dia. Cuma gue larang. Nggak boleh. Walaupun udah gede nggak boleh. Ya takut pergaulan bebas ya. Iya. Bener lah. Kayak lu ya. Enggak, gua sih. Mana ikannya? makanya makanya ntar dirubah semua supaya nggak ada rongga di belakang kok. Ini kalau Ikan. begini kan susah nyarinya. Ikan. Ini ada Papua snakehead. udah. Apa coba itu? Apa dia? Kepala ular Papua. Itu bahasa Indonesia aja. Ini sekali-sekali kok Freddy mesti kita gerebek nih. Kita ke seberang ya? Mau ke seberang atau ke sana dulu? Seberang aja sekalian. Ada yang sering nanya, pernah kejedot nggak sama ini? Ah, pernah nggak? Juga nggak usah ditanya, sering. Perasaan dulu pernah kesemblong ya? Apalagi kalau kita semangat-semangatnya ya kan? Nah ini, di sini. Nah, Kemana gua punya gurita? Udah berapa hari gua nggak tinggalin, hilang semua ikan gua. dulu kan kita nggak ada tank lain. Iya. Makanya masih dititip di lenteng Dia Aquamarine. dibawa balik lagi. Belum gua ambil. Belum sempat ke sana. Nah, jadi gini sahabat Genpom. Ini yang kita kemarin bilang bahwa satu sistem dengan glass pond. Ya. Nah, jadi satu sistem ini kemarin itu kita pakai batu yang ada di sini-sini. Ya, batu yang sisa-sisa lah yang masih ada. Jadi tuh ini nih, yang bekas si Gurita, gurita, buntal. buntal, habis itu dia ada ambil-ambil lagi yang di sini-sini untuk dipadatin sini kopredinya, sehingga buntalnya terpaksa harus dievakuasi kemarin katanya ya. Ya. Pas kemarin gue lagi liburan sama keluarga, dia minta kopredi minta izin evakuasi dulu guritanya sama buntal. Sama buntal ya. Aman tadi ya? Aman. Kita akan taruh apa? Justru ini kan untuk tank kontrolnya. Nah, nanti kita kasih di sini ikan-ikan yang mungkin memang kurang kuat sih. Oh, yang sensitif. Yang sensitif. Jadi begitu ada apa-apa di glass pond udah kelihatan di sini. Ya udah lu aja kalau sini agak sensitif orangnya soalnya kok. Kalem kok. Asik. Ya. Oke, kita lihat ke bawah ini. Kita Nah. nantinya kita mau isi. Sudah ada ikan loh di sini. Ya, ini kan kiriman dari Nah, ini dikirim oleh Om Dio. ya, Bagus Dio dari Sidoarjo. Sidoarjo ya. Aku dikasih gratis. Cuman mau taruh di tempat glass pond hiu, takut dimakan hiu. Ya, Jadi kita sementara taruh di sini dulu. taruh sini aja. Ini bagus nggak apa-apa. Kan mau Tapi nanti kalau sama buntal gimana? eh? Eh? Kan masih banyak akuarium, tak bikin lagi Kan akuarium. tadi aja lu ngomong kita kekurangan akuarium. Memang, jadi gini sahabat Genvlog. Gue memang belakangan ini mau dibujuk kayak gimana pun sama Ko Freddy, tidak mau menambah akuarium. Jadi gue mau fokuskan apa yang memang benar-benar gue punya, mau gue fokuskan sampai benar-benar gede kok. Ya, Jadi tolonglah bantu kerjasamanya kok.
Pakai akuarium yang ada, udah tenang. Ya, jadi kita pakai akuarium. Nanti kita mau update project tahun ini yang dikerjakan sama Ko Freddy. Ya. Pokoknya tahun ini nggak selesai projectnya. Ko Freddy ada aja kelakuannya ya kan tingkahnya. Kalau di sekolah nih bolak-balik dipanggil BP, kelakuannya banyak, ya kan? Terus lanjut. Nah ini sisanya yang kayak di sini, ini ada Oscar, Set Body, Botia. Ini ya sama kayak di konten-konten sebelumnya lah ya. Nah kalau yang kayak gini-gini, ini yang arwana gede banget. Ini yang kemarin sama kayak konten sebelumnya, udah bisa dilihat. Masih sama semuanya, cuman perubahannya di sana aja. Jadi kita mau ke seberang lagi. Ya. Apa? Awas pala. Nah, sahabat Jam Vlog, jadi kita mau update Jam Tank ya. Lu buat hutan di dalam akuarium gua. Kemarin tuh padahal aku udah bilang apa gitu, cuman yang merumbai-rumbai. Ini dibuat merumbai luar biasa ini. Ini gila. Beda kok, beda. Nah, bedanya gimana? Kalau kemarin kan kita pakai aseman yang biasa. Siap. Kan lu lihat naik ke atas gitu Iya. kan. Begitu dia numbuh subur, dia menjulur-julur panjang terus ke atas gitu kan. Mau nggak mau harus turun potong lagi. Seminggu bisa 2 kali motong. Siap. Nah ini dari nanam sampai sekarang belum saya potong. Dia tumbuhnya beda. Dia tumbuhnya merambat ke bawah. Mau ke samping. Iya. Jadi Ke bawah atau cenderung- ke samping? Ini mesti dilurusin. Ke bawah atau ke samping? Nah, tapi yang kayak gitu tuh, sampai naik ke tembok nggak nanti kok? Nanti Kemungkinan merambat naik, nempel di tembok semua jadi berumput semua temboknya. bisa enggak bisa jadi naik, tapi nanti dirapiin sih. Nanti naik ke tembok itu udah mulai menancapkan akarnya ke tembok-tembok. Nanti dia naik sampai begitu, wih, gila. Bagus. Lebat banget. Keren. Jadinya udah dikelilingin sama Iya. background Kan rumput. sekalian filter. Hah? Iya, jadi Refugium kita. Jadi refugium kalau- di situ. sahabat Jam Vlog, ada yang mau tahu filtrasinya glass pond hiunya seperti Iya. apa? Ya inilah filtrasi ikan hiunya. Dengan panjang 6 meter sampai Plus, ke ya sampai filter sebelah. filter sebelah. Jadi ada filter di dalam filter. Ya. Inilah 6 meter dengan tinggi 175 175. untuk main tank ini. Ya, Main tank ini 175, ke belakang 2 meter. 2 meter. Nah, untuk filtrasinya sendiri 2 meter. Habis itu ke bawahnya 2 meter 25, Ya, ke belakangnya 2 meter. 2 meter. Untuk memfiltrasi air yang ada di glass pond, Glass pond. bawa masuk ke sini, nanti baru dikembalikan lagi ke Glass pond. glass pond. Ya. Hasil dari air yang ada di sini, di main tank. Karena di main tank ini bagian dari filtrasi untuk diserap apanya kok? Sama makroalga. Ya nitrit, nitrat itu pasti nitrat yang tersisa itu akan diserap oleh makroalga. Tolong kameranya di sana. Ya, tolong kok. Kerjasamanya ya. Teman-teman udah lama banget gak liat muka lu kok. Ya. Tolong kerjasamanya. Jadi Tuh dia mau jalan nggak ada izin permisi dulu. Sorry. Main jalan macam Nah. nggak ada kamera. Gua agak khawatir kalau dia mulai pegang barang. nah, Dia mau minta beli sesuatu takutnya. bukan. Kalau amonia kan memang protein bisa diatasi oleh Pure Plus kan, sudah diatasi kan. Otomatis nitratnya berkurang. Pure Plus nih. Ah, Pure Plus. Dagang lagi. Ya, Pure Plus udah berkurang, diserap lagi oleh makroalga. Akhirnya semuanya nol. Siap. Semuanya nol. Itu yang jadi masalah, makroalganya mau pakai nutrien apa lagi kan? Oke. Nah, tetap pasti saya tambah ini. Udah Walaupun dari amonia yang ada di ikan hiu dan segala macam nggak itu, ngejar, ikannya kurang banyak. hah? Nggak ngejar. Hiu udah 5 nggak kurang banyak. Ya. Di all bintang 3 kurang banyak. Ya, karena proteinnya itu pembentukan amonianya itu dikurangi, benar-benar ditahan oleh Ikannya Pure kurang Plus. banyak. Space glass pondnya Ya. yang nggak memadai. Makanya nitratnya kecil. Udah itu dihabisin oleh makroalga. Nah ini Dihabisin. tinggal seperempat, besok belanja ke Java ya barangnya. Nah jadi kalau sahabat Jam Vlog mau itu carinya di Tokopedia gampang banget itu. Ya, tinggal Carinya. seperempat nih. Biar inget besok. Nah di sini Lu nyari apa di sini? batu aing hilang. Batu aing kemana? No. Di ujung. Perubahannya banyak banget ya. Mau tinggal bentar doang. Ah, Oke, gue yang punya aja sampai kaget. di ujung batunya di ujung. Jadi kalau yang ngubah-ngubah konsep tuh sebenarnya bukan gua sahabat Jam Vlog. Ini idenya Ko Freddy. Bagus dibuat begini ya. Bagus dibuat begini ya. Tapi kan gua rubah konsep, kan gua nggak nambah macam-macam. Gua manfaatin batu yang ada. Oke.
supaya hemat kan. Kalau udah hemat kan besok kita belanja lagi kan. Namanya belanja kagak ada hemat-hematnya kok. Hah? Wah, minta ke gue ber. Nah, jadi ini kemarin tuh gue agak ngeluh sama Ko Freddy. Kok ini gue punya ikan ada beberapa yang suka ngumpet-ngumpet di batu. Tolong dong pisahin, karena apa? Kalau sahabat-sahabat Jevlog ikutin konten gue, waktu gue beli ciclit yang lemon sama Snow White ini, gue belinya tuh banyak, 1 tank gue beli. Ya. Makin lama makin sedikit. Dimakanin sama ciclit-ciclit lain. Ya. Coba lihat deh. Harusnya kalau di sini kurang lebih mah 50 sampai 80 ekor mah nggak kemana. Iya. Tapi ini paling ini 50 80 ada lah, cuman ini karena panjang. Masih Harusnya ini 200 ekoran lah. Iya. Nah, kalau sahabat Jevlog perhatiin kalau di sini 200 ekor tuh harusnya nggak kemana. Kalau sahabat-sahabat Jevlog ikutin konten gue sebelumnya dengan gue beli ciclit ini 200 ekor. Tapi semakin lama semakin sedikit paling cuma 50 sampai 80 ekor yang ada di sini. Makanya itu gue coba, kok tolong dong ini gue mau pisahin antara OB Peacock, habis itu gue mau pisahin antara yang Lemon sama Snow White, nanti buat 1 tank sendiri, OB Peacock sendiri. Nah jadi nanti ini udah kosong. Nanti proyek kedepannya akan dibuat seperti apa? Karena tank atas dan juga tank bawah akan dibuat 1 tank. Iya. Bawah hanya untuk SAM. Untuk ikan apakah itu? Untuk pelihara apakah itu? Membutuhkan SAM 1 banding 1 lagi dengan equip yang banyak. Dikit. Nanti kita tes ya. Hah? Nanti kita tes berapa Iya. banyak equipnya. Dikit. Tunggu di konten kita selanjutnya. Jadi ini konten kita panjang nih ya. Ini udah kayak konten podcast. Makanya paling agak ribet kadang gua kalau diminta konten semua stok kita dong gitu ya. Bukan stok, koleksi. Nah ini kalau kita konten koleksi, apalagi kita mau Ko-Freddy, agak suka beteka kita ya kan. Panjang di satu akuarium aja berhentinya lama. Oke, sahabat Jevlog, sekarang kita mau lanjut ke tank high tech. Yang katanya sahabat Jevlog, kok kenapa nggak pernah diupdate tank high tech ini? Nah, tank high tech ini karena kita mau ubah dari fish only. Ini kan fish only ya? Awalnya fish only. Jadi karena fishnya kita sudah cukup terpuaskan di makroalga ya. Nah, jadi karena ini kita mau project bareng sama Jafarif, Ko Niko, Ko Ponto, Ko James. Jadi tim inti dari Jafarif mau turun. Dan sudah turun sebenarnya. Ya, kita waktu itu minta langsung tim intinya yang datang. Loh, seberapa hedon kok Freddy? Minta tim intinya yang datang. Oh ya, Java baik banget dah. Baik banget, iyalah baik. Ya, makanya besok belanja ke sana lagi. Ini antek-antek. Iya. Nah, ini tuh kita pakai yang manual. Yang satu mati lampunya. Kayaknya kecabut di bawah ya. Mungkin dicabut ya. Besok dicek lagi. Ini dia. Jadi lagi dikasih obat untuk menghilangkan. Tadi kan alganya parah banget kan? Parah. Ini udah mulai nggak ada nih. Ya, ini lagi proses cycling sih. Ini udah hampir 2 bulan. Oke. Sebenarnya biasanya sih 1 bulan, cuma karena ini benar-benar matahari terlalu masuk ke sini sinarnya, makanya dia perlu cycling lebih lama. Jadi Ko-Freddy yang banyak ini udah mulai air udah mulai bagus. Oke. Pertumbuhan lumut juga udah berkurang. Oke. Ya, mungkin sebentar lagi sih kayaknya si Java bakal masukin. Siap. Ya. Nah ini sebenarnya ini udah mulai ada persiapan nih. Kalau sahabat Jevlog lihat untuk transisi antara ke Fish only ke koral, ke reef dan ke koral. ke reef. Nah ini udah ada dosingnya pakai auto pump, auto dosing, auto dosing pump. Nah ini masih dua dosingnya yang dipakai. Ya, belum semuanya karena memang koral belum masuk. Kemudian itu udah disiapkan UV untuk mencegah lumut-lumutan karena memang ini benar-benar di luar gitu kan. Jadi gitu sahabat Jevlog. Ini pasti tetap akan nanti kedepannya akan gua update sih. Karena memang ini dream tank. Ya. High tech dan juga dream tank. Ya. Nggak mungkin kalau nggak diupdate. Ya kan? Sayang. Harganya, tapi tunggu. Harganya lumayan. Tunggu semuanya oke. Kalau kita setengah-setengah, komentator banyak yang nyelekit ngomongnya. Ya. Jadi begitu udah bagus, kita baru update, udah bagus, kita baru update. Lanjut lagi ke tank sebelahnya. Ya. Diisi, dikuras. Gue nggak tahu apa maunya Ko-Freddy. Ini kemarin kan sempet terbengkalai. Asik. Gara-gara- Mangkrak nih ya? Mangkrak Proyek gara-gara glaspon sama jemteng kan. Oh, bukan karena anggaran? Nah, bukan. Oh. Nah, sekalian waktu itu saya lihat
kemarin kan kayunya ke bawah. Iya. Bang Andra kok susah kalau ngebersihin ini. Iya. Ini udah ada lumutan lagi nih. Makanya ya udahlah saya rubah aja ke atas lah. Biar maintenance di tank sebelahnya ini juga gampang. Ini udah mulai dijalankan kembali. Ya, kemarin sekalian kan buat ngerendam juga. Ini Oke. air udah nggak terlalu kuning, paling seminggu lagi air udah taninnya udah hilang. Nah, baru kita masukin ikan. Seminggu lagi. Ya, kurang Kalau lebih. nggak direndam, taninnya nggak hilang kok. Besok juga direndam. Ini barusan direm. Ini Ciami nih. Ya. Jadi ini tadinya sempat terbengkalai, tapi besok Freddy udah balik lagi ke sini karena daerah sini tuh benar-benar yang paling sulit. Ya kan? Nah ini aja Ini air sih bening, cuma memang karena Kacanya ya? kacanya kena lumut ya. udah Kalau tes air ya? sih bening nggak masalah. Udah tes omongannya. Oh iya lu rumputnya banyak. Ya, ini kejemur dari pagi sampai sore ini. Lihat deh pinggir sini. Dari sini, tuh di kaca tuh kelihatan banget tuh rumputnya. Tuh kita bersihin udah bening sebenarnya. Kalau airnya sih bening. Ya, siap. Nah, jadi kalau di sini koki, nanti juga rencana koki ini akan dikosongkan dulu sementara, Ya. akan dititipkan kepada pakar suhu koki dulu. Bukannya ke rumahku. Enggak, ngomong, ya sekali kita konten gerebek ke rumah Ko Freddy nggak apa-apa. Enggak, besok titip di rumahku aja. Karena aku takut kenapa-napa, kokinya udah terlanjur bagus-bagus, sayang kalau kenapa-napa. Karena di bagian sini mau kita lanjutkan pengerjaan ini semua ke Ya. atas dengan kayu-kayuan, dan ini juga mau dicat dulu bawahnya. Udah sampai 1 tahun belum dicat-cat sama Ko Freddy ininya batu. Setahun Habis itu- baru setahun. Habis itu project di sini kita jalankan semuanya. Yang buat lantai ini semua kita jadiin apa kemarin kita mau bilang landscape. Landscape ya taman lah. Taman. Kering kita bikin di Taman sini kering. nanti. Ya. Nah, ini apa lagi yang mau lu kerjakan kok? Ya daripada nganggur batunya. Ini apa yang mau lu rencanakan ini? Nanti, Konsep dulu deh, konsep. Konsep. Ya ini rencananya tank untuk siklit ya. Siklit. Ya ikan siklit. Ya. Jadi memang sengaja dibikin model paludarium seperti ini. Oke. Sengaja siklit saya nggak kasih kayu, takutnya pH-nya terlalu rendah. Coba boleh ke sana. Iya. Ya. Susah gue nerangin yang begini. Nggak usah dilihat. Nah. Nah, ini konsepnya apa kalau lu buat kayak begini kok? Sebenarnya ini tebing sih kok. Tebing? Nanti tebing ada rumput-rumputnya, jadi nggak full tebing seperti itu Wow. sih. Andaikan Ya. cepat terrealisasi enak ya, bro. Ya, Nah, jadi di sini juga, nah ini banyak banget, lu nggak main sana lagi lu. Lu nggak main sana lagi, banyak Belum. banget yang konten. belum. Nah ini, tuh. Nanti. Ini kalau tuh. Tuh. Kalau sahabat Jemvlog lihat konten gua yang waktu sebelumnya, ini dia kurus banget. Wah, sedih dan melas lihat dia sebenarnya. Ini karena, tuh. Kalau udah geber gini, rasanya tuh udah kayak lepas. Psh, gitu. Enak banget. Nah, jadi tuh, ini red sampit, gondrong. Tadi dia tuh udah 6 bulan nggak mau makan kok. Ya. Nggak berani gua buat, apa namanya, clear water seperti ini. Karena gua habis belajar dari Fajar Arif, nggak apa-apa pelan-pelan dari kondisi dan segala macam. Tadi kan gua pakai black water treatment, Azu Plus tuh gila keren banget sih. Dari nggak mau makan jadi langsung mau makan, mau rekondisi. Cuman jadinya dia harus butuh Azu Plus terus. Jadi mau nggak mau, gue belajar sama Fajar Arif, nggak apa-apa, memang butuh proses rekondisi. Ya. Menggunakan Aju Plus nggak apa-apa, tapi pelan-pelan kalau lu mau clear water ya tetap harus naikkan pelan-pelan dulu airnya. Pokoknya Ya, ada proses dan sedikit-sedikit. segala macam. Ini proses Adaptasi dia lah selama ya. ini untuk gue bisa menikmati dia ini. Ya. 6 bulan nggak mau makan, gue pelihara ini udah mau 1 tahun. Dan akhirnya sekarang dia bisa begini, tanpa perlu digebak kencang-kencang. Dia udah deketin, udah mau flaring. Performanya udah mulai bagus tuh. Varian red yang paling sulit. Dan habis itu kita lanjut lagi ke bawah. Ini yang udah lama banget gue pelihara. Udah gede nih kok, berapa senti nih? Tadinya kecil banget. Ini Cana, kalau sahabat Jemvlog pernah ikutin gue. Ya? Belum 30-an ya? Ya 30 something lah. 35 lah ya. Nah, jadi kalau sahabat Jemvlog pernah ngikutin konten gue sebelum-sebelumnya, yang gue dikirimin 2 kali konten dari Klaten, pengiriman dari Klaten yang ikannya bermasalah. Nah, ini ikannya jadi begini. Tadi ini ikannya galak banget, saking galaknya tuh sering gigit ekor. Ini masih masa penyembuhan, udah sembuh baru gue berani naikin. Jadi itu habis gigit ekor, sekarang udah sembuh, udah oke. Jadi udah gak terlalu galak lagi. Jadi lu penjinak Cana ya? Enggak sih, karena gue belajar.
Gue konten tuh belajar dari semua orang loh. Iya, iya. Mau dia 2 akuarium, 3 akuarium. Lu pulang dari Fajaran tambah pinter lu. Udah lama pulangnya kok. Udah kemarin itu pulangnya. Nih di sini. Banyak yang nanya gue punya Akuarium bulat. diskus yang di tank albino sebelumnya kemana? Iya kan? Ini di sini. Hidup dia. Hidup. Aman, nggak masalah. Cuman airnya aja agak berkurang nih, belum ditambahin lagi. Ini hidup semua nih. Nih waktu itu gue belanja dari bapak-bapak yang naik Beda ya. sepeda. Iya. Tuh. Oh iya. Gue belum pernah ke sana lagi ya. Iya, sekali-kali kesana lagi lah sampai. Iya, kita kontakin. Nah. Nah, di sini sahabat Jemplok ada dari Malaysia nih. Dari Malaysia lupa gue ini. Musangking. Hah? Musangking. Malah lu musangking. lu lagi mikirin apa musangking? Di sana kok. Ini namanya surantani. Surantani. Untuk cari ibarnya yang simetris 5/5 seperti ini. Itu agak sulit kok. Makanya ini tuh tadi perform kesini kenapa lu ngomong musangking dia mojok? Ayo, Itu ayo. rumahnya lu nggak tahu tuh diaduk-aduk pasti palangnya. Ya memang sana kan suka Iya. obyok-obyok substrat. Konten Itu tuh. Indo. Ada buntal Palembang di situ. Kalau dia lagi kasih makan tuh lahap banget. Katanya Bro Andra. Mau coba tuh katanya. Mau coba? Ayo kita coba ya. Ya. Nih, tuh. Udah. Ini udah kayak film kungfu ya. Dia udah kayak film kungfu pakai nangkep lalat pakai sompi. Buntal mula. Jadi ini karena Bro Andra suka buntal, makanya kita kemarin tuh kita beli buntal. Gue juga suka, jadi kita beli bareng. Ini semua bagian dari peliharaannya Bro Andra juga. Wih, nah ini sahabat Jemplok, nih Bro Andra mau kasih makan sih buntal. Buntal apa ini? Palembang. Wong Kito Galo. Jadi di atas ada musangking, di bawah ada Palembang gitu. Buset! Bener-bener dihisap. Enaknya buntal begitu kalau kasih makan. Sebenarnya buntal itu bukan penghisap loh, dia penggigit yang kuat. Iya, karena giginya memang kuat banget. Kuat banget, Tajam. kunci gitu kan. Ya, Dia gua bisa kalau makan kerang. mancing ikan tuh kadang-kadang pancingnya sampai putus kalau dapat buntal. Ini hisap ini. Hah? Beda ya buntalnya. Habis lu Tahu. ajarin apa kok? Punya Bang Andra dia ngajarin ngisep. Oh sih. Ngisep lu ngesep banget ya. Kalau ngomongin ngisep ya. Ya Bang. Oke. Nah, jadi gitu sahabat Jemplok, konten kita pertama di tahun baru. Ya. Tahun yang baru, GoPready yang baru, rapi kali kok ya. Jangan lupa sahabat Jemplok sekali lagi, kalau misalkan mau ngikutin keseruan kita di channel satu lagi, Ya. kita akan buka konten yang lebih ke arah umum. Nanti kita akan banyak buat segmen-segmen di sana. Mungkin ada 3-4 segmen dulu di awal untuk kita jalanin konten itu supaya continuous, Jemplok continuous, semuanya continuous. Di tahun yang baru ini kita punya harapan yang baru, semuanya baru, dan semoga ini bisa lebih menghibur Ya. teman-teman yang nonton. Jadi gitu sahabat Jemplok, kalau misalkan ada ya sahabat-sahabat Jemplok, ada yang mau nanya-nanya mengenai pemahaman tentang akuarium air laut yang baru dibuat sama Ko Freddy, Ya. yang makroalga kah, atau air tawar, atau aquascape, atau paludarium, atau apapun itu, ataupun mau tanya tentang pribadi Ko Freddy juga nggak apa-apa. Kayaknya Pure nggak usah dipromosin lagi, udah terlalu laku, udah ngeri kali tuh barang. Pure nggak usah dipromosiin lagi, karena memang kita nggak dapet promosinya. Sampai rapi begini loh sekarang. Sampai Ko Freddy rapi begini gara-gara Pure. Besok ganti mobil ya kok? Ganti. Mantap. Gitu dia. Udah terjawab. Nah, jadi gitu. Langsung bisa hubungi Ko Freddy di nomor bawah ini. Dan juga jangan lupa tetap dukung Jemplok dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke, sahabat Jemplok, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!